Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi informasi terkait pengenalan gelombang EKG, yaitu gelombang listrik yang berasal dari jantung, di mana kita berusaha untuk mengidentifikasi dengan cara yang lebih mudah, sehingga harapannya kita bisa mengerti makna di balik grafik yang tercipta dari lembar EKG tersebut. Tanpa berlama-lama, kita coba langsung masuk materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi informasi terkait interpretasi cepat EKG ya, dengan teknik rahi. Jadi double R di depan dan double I di belakang. Langsung saja ya. Jadi elektrokardiogram itu adalah grafik yang dibuat oleh sebuah alat yang bernama elektrokardiograf yang dapat merekam aktivitas kelistrikan jantung dalam periode waktu tertentu. Jadi secara sederhana itu elektrokardiogramnya itu kertasnya, itu hasil grafiknya, dan elektrokardiograf itu mesinnya, seperti itu. Jadi mesin itu disertai dengan alat sandapan ya, untuk sandapan ekstremitas dan sandapan prekordial. Nah, sandapan ekstremitas itu terdiri dari, sebentar saya tandai dulu biar lebih enak. Ada RA, LA, RL sama LL. Penempatan itu tidak mutlak ada di situ, bisa yang tadinya ada di pergelangan tangan ya sama pergelangan kaki bisa kita aplikasikan di daerah pundak dan paha. Terkadang ada kalanya kita meletakkan yang ekstremitas di bawah itu di perut sini. Terkadang. Nah, jadi beberapa merek itu kita jangan terpaku pada warnanya sebenarnya. Kita jangan terpaku pada warnanya karena beda merek biasanya beda warna biasanya. Ini kan warnanya kan ini hijau, ini merah untuk LL, terus RA untuk putih dan LA untuk hitam kan. Jadi ada beberapa merek yang ketuker-tuker gitu, malah ada yang warnanya kuning juga gitu. Jadi kita fokus pada tulisan yang ada di lid itu gitu. Malah ada beberapa merek yang ada tulisannya AVR, netral, AVL dan AVF begitu. Jadi kita fokus ke tulisan dari masing-masing ekstremitas tersebut. Kemudian penempatan lid prekordial, jika tadi itu lid ekstremitas ada di ekstremitas ya, tangan dan kaki, bisa ditaruh di pundak dan paha. Nah, untuk lid prekordial ini terbagi jadi 6. Jadi dari V1, V2, V3, V4, V5, V6. Jadi bisa dilihat dari sini penempatannya ada di situ ya. Nah, untuk sandapan yang kanan dan posterior ada kalanya kita melakukan sandapan 2 kali. Yang pertama tadi sandapan normalnya itu ya, yang sebelah kiri, yang slide sebelumnya. Yang di slide ini itu terkadang kita melakukan sandapan kanan dan posterior secara bersamaan. Kapan kita melakukan sandapan kanan dan posterior? Itu ketika ada kecurigaan serangan jantung, namun gambaran EKG masih standar, masih terkesan normal untuk di 12 leadnya. Dan sandapan kanan ini itu untuk menilai ada nggak infak ventrikel kanan, seperti itu. Jadi dari V1 sampai V6 tadi itu yang tetap bertahan adalah V3. Sedangkan V1 yang warna merah itu ya, V1 itu dipindah ke V3R, di mana dia kontralateral dari V3. Kemudian V yang 2 itu dipindah ke menjadi V4R, yaitu kontralateral dari V4. Kemudian V3 tetap, lalu V4-nya dia menjadi V7, V5 menjadi V8, V6 menjadi V9. Jadi penempatannya ada di gambar itu ya, warna biru, jingga, dan warna agak ungu ini ya, ungu tua. Seperti itu. Jadi penyandapannya dilakukan seperti itu. Nah, dari pemasangan prekordial tadi yang kita bilang di awal ya, yang untuk sandapan normal untuk kiri pada umumnya, itu kita fokus pada penempatan V3 karena kita tahu V1 tadi di mana, V2 tadi di mana, sampai V6 tadi di mana. Namun kita disarankan pada waktu meletakkan setelah meletakkan V2, kita jangan meletakkan V3 langsung,
tapi kita lompat meletakkan di V4. Jadi setelah terpasang V1 kemudian V2 kita langsung V4. Kenapa? Karena V3 ini itu dipasang setelah V2 dan V4 terpasang. Harapannya dia berada persis di tengah-tengah. Kalau dia kalau dia tidak dilakukan pemasangan seperti ini, maka khawatirnya V3 itu nanti lebih cenderung dekat ke V4 atau cenderung dekat ke V2. Hal ini akan berpengaruh pada tinggi rendahnya gelombang R, teman-teman. Tuh, ini kan V1, V2 sampai V6 kan lama-lama R-nya tuh tinggi kan. Nah, kalau di V3 ini terlalu dekat dengan V2, dia nanti jadinya lebih rendah gelombang R-nya. Nah, kemudian V3 nanti kalau dekat dengan V4 peletakannya dia gelombang R-nya lebih tinggi. Jadi harapannya dia persis di tengah-tengah. Kenapa sih kok ini penting? Simple tapi penting, nanti ada kaitannya dengan hipertrofi nantinya. Jadi kita bisa pada akhirnya kalau salah penempatan khawatirnya akan mempengaruhi diagnosisnya seperti itu. Nah, tahapan awal dalam pemeriksaan itu kita pastikan dulu setting voltase dan speed itu sesuai standar internasional, di mana kecepatannya adalah 25 mm per second dan voltasenya 10 mm per millivolt seperti itu. Jadi kita pastikan dulu ininya sudah sesuai. Kalau nggak sesuai, katakanlah speednya terlalu cepat, dia menulis EKG-nya terlalu cepat mesin itu, khawatirnya gelombang R itu semakin banyak, sehingga kita nanti pada akhirnya pasien ini bisa terlihat seperti takikardi, padahal kalau dihitung-hitung ya sebenarnya masih normal frekuensi nadinya per menit begitu. Begitu juga voltasenya, kalau voltasenya terlalu tinggi nanti dikhawatirkan kita lebih salah menginterpretasikan nanti pasien ini ada hipertrofi di salah satu ventrikelnya atau kedua ventrikelnya, karena gelombangnya nanti tinggi-tinggi semua begitu. Oke, identifikasi sandapan EKG 1 lead ya, ini bertahap. Harapannya kalau kita langsung ke 12 lead nanti ada poin-poin penting di mana itu sangat fundamental sekali kalau tidak kita pelajari. Jadi dengan belajarnya bertahap, jadi kita mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, jadi pada lead ekstremitas kita itu ada namanya segitiga Einthoven ya. Ya, ini sesuai dengan nama penemunya ya, penemu pertama kali ya. Jadi dia William Einthoven, ini mendapatkan hadiah Nobel di bidang fisiologi kedokteran tahun 1924 atas penemuan EKG ya. Jadi kita patut bangga karena beliau adalah satu-satunya peraih hadiah Nobel yang memiliki darah keturunan dari Indonesia. Jadi kita patut bangga meskipun beliau bukan orang Indonesia murni, karena beliau ini lahirnya di Semarang pada waktu itu masih penjajahan Belanda pada waktu itu. Oke, langsung kembali ke materi. Jadi sandapan untuk ekstremitas ini itu terbagi menjadi 6. Jadi lead 1, lead 2, lead 3, dan lead AVR, AVL, dan AVF itu. Jadi sebentar saya tandai dulu biar lebih mudah. Jadi lead 1 itu untuk mengukur beda potensial dari pundak kanan ke pundak kiri. Oke ya. Atau tangan kanan ke tangan kiri. Oke. Lead kedua itu dari pundak kanan ke kaki kiri. Oke. Kemudian lead ketiga dari pundak kiri ke kaki kiri. Nah, lalu pertanyaannya adalah pemasangan lead yang ada di kaki kanan ini bagaimana? Nah, pemasangan yang di kaki kanan ini adalah netral. Jadi ibaratnya kalau rumah itu ada instalasi listriknya, itu ada groundingnya itu. Harapannya gambar yang tercetak di kertas EKG itu benar-benar bersih karena ada groundingnya. Jadi kaki kanan itu fungsinya sebagai grounding. Kemudian dari lead 1, lead 2, lead 3 sudah selesai. Nah, kita lihat tuh AVR sama AVL, AVF ya. Di AVR itu mengukur beda potensial dari jantung itu sendiri ke ekstremitas kanan atas. Ya, kemudian untuk AVL itu dari jantung itu sendiri ke ekstremitas kiri atas. Lalu untuk AVF itu dari jantung ke kaki kiri ya, itu. Nah,
kok beda ya, sama-sama segitiga kok terbagi-bagi jadi 6? Oke, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, sandapan-sandapan 6 itu terbagi dua sebenarnya. Jadi sandapan unipolar dan sandapan bipolar. Apa sih bedanya sandapan unipolar dan bipolar? Jadi polar adalah kutub. Jadi kalau unipolar kutubnya satu, kalau bipolar kutubnya dua. Maksudnya gimana? Oke, saya jelaskan satu persatu. Jadi sandapan unipolar yang AVF ya, yang AVF ini itu dari jantung ke kaki kiri. Jadi kutubnya itu ada di kaki kiri nih kutubnya. Kemudian untuk yang AVL, augmented vector left, dia itu dari jantung ke tangan kiri. Begitu. Ini AVL. Ini kutubnya ada di sini satu kutub. Kemudian yang AVR itu kutubnya ada di tangan kanan. Dari mengukur beda potensial dari jantung ke tangan kanan, itu AVR. Oke ya. Kemudian kita langsung ke sandapan bipolar. Sandapan bipolar ini sesuai katanya ya. B itu artinya 2. Jadi untuk lead 1 itu mengukur beda potensial dari tangan kanan ke tangan kiri. Beda potensial dari sini. Oke. Kemudian kita akan mengukur sandapan bipolar yang lead 2. Lead 2 itu untuk mengukur beda potensial dari tangan kanan ke kaki kiri. Straight begini. Kemudian untuk mengukur yang lead 3 itu mengukur beda potensial dari tangan kiri ke kaki kiri. Seperti ini. Jadi ada 2 kutub. Oke. Lah, ini adalah lokasi perekaman prekordial dan ekstremitas ya. Jadi penempatannya seperti ini. Jadi yang hijau itu RL digunakan untuk sebagai grounding. Ini groundingnya. Ya. Jadi penempatannya seperti ini. Terkadang juga ada di pergelangan tangan dan pergelangan kaki ya. Oke, kita langsung saja ke slide berikutnya. Nah, setelah kita mempelajari sandapan-sandapan itu, kita perlu mempelajari kertasnya. Kenapa sih kertas ini penting? Nah, karena kertas itu mewakili durasi, satuan waktu dan voltase. Jadi coba kita perhatikan di gambar ini ya. Itu yang warna hijau itu satu kotak ke kanan itu 1 mm, itu menandakan durasinya 0,04 detik. Ketika kotak kecil itu bergabung menjadi 5, maka dia menjadi satu kotak besar. Satu kotak besar itu 0,20 detik yang warna biru garis panahnya. Kemudian itu untuk durasinya ya, horizontal, garis horizontal. Sekarang kita ke garis vertikal. Jadi satu kotak kecil vertikal itu menandakan 0,1 mV. Nah, ketika berkumpul jadi 5 kotak kecil berkumpul jadi satu, dia menjadi satu kotak besar yang warna kuning itu 0,5 mV. Kenapa sih kok ini penting? Karena nanti kita akan bisa mendeteksi gelombang yang ada di grafik EKG itu normal apa enggak dari sininya. Jadi ini sangat penting untuk kita belajar ya. Nah, ini yang saya maksud. Kenapa sih satu kotak kecil ke atas itu 0,1 mV? Jadi ukuran kertas EKG kan satu kotaknya kan 1 mm. Jadi 1 mm dibagi 10 mm per milivolt hasilnya 0,1 mV. Oke. Ini 0,1 mV. Dan untuk ke samping ini untuk ke samping, jadi dia ukuran kertas EKG yang satu kotak kecil kan 1 mm tuh. Nah, 1 mm dibagi 25 yang tadi kita kalibrasi itu kan. Nah, jadi hasilnya 1 dibagi 25 adalah 0,04 detik. Dari sini nanti kita bisa mengetahui gelombang P-nya ini normal apa tidak, QRS kompleksnya ini nanti normal apa tidak, terus gelombang T-nya ini normal apa tidak, seperti itu. Lah, kita akan bicara gelombang sinus. Gelombang sinus ini apa sih gitu loh. Gelombang sinus ini adalah satu gelombang P diikuti gelombang QRS kompleks satu buah juga, diikuti gelombang T satu buah juga. Itu namanya sinus. Nah, kita belum melangkah ke sinus ritem ya, karena sinus ritem itu dari kata-kata ritem itu adalah irama.
Maka kalau kita bicara irama, dia diperlukan lebih dari 2 rangkaian gelombang EKG ini. Ini kan masih satu-satu nih. Masih satu-satu ya. Jadi ini sinus itu satu gelombang P diikuti satu kelompok QRS kompleks, kemudian diikuti satu gelombang T. Ini namanya sinus. Jadi kalau gelombang P-nya banyak, berarti dia nggak sinus. Kalau gelombang T-nya banyak, dia nggak sinus. Atau gelombang QRS kompleknya banyak, bukan satu komplek aja, berarti dia bukan sinus. Begitu. Nah, ini kita bicara tentang gelombang-gelombangnya ya, untuk satu kurva ya. Jadi gelombang P itu, nah, secara sederhana itu, gelombang P ini ya, dia lebarnya normal kurang dari sama dengan 3 kotak kecil yang setara 0,12 detik. Dan tingginya juga kurang dari sama dengan 3 kotak kecil yang tingginya sama dengan kurang dari sama dengan 0,3 milivolt. Jadi gelombang P ini itu gelombangnya defleksinya positif. Jadi defleksi positif itu dia ke atas ya. Dia ke atas dari garis isoelektris ya. Garis isoelektris itu yang tadi saya sebentar, saya akan kembali ke materi sebelumnya. Ya, jadi kalau kita lihat ya dari materi ini, garis isoelektris itu adalah garis yang ada di sini teman-teman. Lah ini garis isoelektris. Jadi defleksi positif adalah lengkungan ke atas dari garis isoelektris. Defleksi negatif itu lengkungan ke bawah dari garis isoelektris, seperti itu. Nah, jadi kita kembali lagi ke slide ini. Maaf ya maju mundur biar pemahaman kita makin lebih paham. Jadi gelombang P ini itu dia selalu defleksi di semua lid. Jadi kan nanti kita akan bicara tentang 12 lid ya. Jadi gelombang P ini itu selalu defleksi di defleksi positif di semua lid kecuali di lid AVR. Kecuali di lid AVR dia nanti negatif. Tapi meskipun dia negatif, nanti dia tetap normal. Nanti akan saya jelaskan nanti ya. Di materi selanjutnya, karena saya akan fokus ke EKG-nya dulu. Kemudian kita melaju ke QRS kompleks. Jadi QRS kompleks ini, bentar saya hapus dulu. QRS kompleks ini dia itu lebarnya 1,5 sampai 3 kotak kecil, dimana itu setara 0,06 sampai 0,12 detik. Nah, tingginya itu tergantung leadnya nanti. Makanya saya tadi bilang bahwa V1 dan V6 itu ketinggian dari QRS kompleksnya beda-beda. Makanya tadi saya bilang bahwa kenapa sih V3 itu harus persis di tengah-tengah di tengah-tengah dari V2 dan V4 agar dia nggak cenderung lebih tinggi ketika mendekati V4 dan cenderung lebih rendah ketika mendekati V2 itu. Jadi secara rangkuman ini ya, jadi QRS kompleks itu terbagi jadi QRS, di mana gelombang Q itu dia normalnya kurang dari 0,4 detik satu kotak kecil dan kedalamannya kurang dari sepertiga gelombang R. Kemudian untuk R sendiri itu yang tadi saya katakan bahwa dia defleksinya positif semua, namun dia terlihat jelas di lead 1, 2, V5 dan V6 begitu, dan dia terlihat lebih kecil atau tidak ada di gelombang AVR dan V1 dan V2. Oke, untuk yang gelombang S dia tuh kedalamannya terlihat jelas di lead AVR dan V1, kemudian makin menghilang di lead V2 sampai V6 seperti itu. Kemudian kita berlanjut ke gelombang T ya. Gelombang T ini lebarnya itu dipengaruhi oleh ST segmen ya. Nanti kita akan bahas di slide-slide belakang. Tingginya dia adalah kurang dari 5 kotak kecil untuk sandapan prekordial dan kurang dari 10 kotak kecil untuk sandapan ekstremitas. Jadi gelombang T ini dia defleksinya positif di lead 1, lead 2, V3 sampai V6.
dan defleksinya negatif di lead AVR sama ya. Jadi gelombang T ini sama gelombang P itu ketika di lead AVR dia terbalik dan itu normal. Nah, kompleks QRS itu kan tadi saya bilang tentang sinus. Sinus itu kan satu gelombang P diikuti satu gelombang QRS kompleks ditambah satu gelombang T. Jadi untuk kenapa sih QRS itu disebut kompleks gitu loh? Karena pada kenyataannya kita tidak jarang ya, bukan jarang sih, tidak selalu menemukan ketiga gelombang itu bersamaan. Terkadang normalnya memang iya, sebentar. Normalnya memang ada Q, ada R, ada S, ya kan? Terkadang kita hanya menemukan R sama S-nya aja. Terkadang kita hanya menemukan Q-nya aja. Meskipun demikian, dia tetap dianggap sebagai QRS kompleks, tetap dianggap normal seperti itu. Tetapi nggak normalnya itu ketika ada gelombang yang sama double, contohnya kayak gini. R kecil, kemudian S, lalu R besar aksen. Nah, nanti ada kalanya kita akan membahas ini ya. Nah, kalau yang seperti ini itu dia dianggap nggak normal gitu loh. Jadi ketika ada satu gelombang seperti ini, jadi satu gelombang P diikuti QRS kompleks yang modelnya seperti ini, berarti dia bukan sinus. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah kompleks QRS normal tidak harus lengkap. Jadi terkadang Q-nya nggak ada, cuma RS saja. Terkadang ibaratnya Q aja tapi RS-nya nggak ada. Terkadang QS aja tapi R-nya nggak ada. Meskipun nggak harus lengkap, tapi dia tidak boleh ganda. Nah, nggak boleh ganda itu seperti yang saya bilang tadi ya. Dia nggak boleh seperti ini, nggak boleh. Karena R-nya double tuh, R-nya double kan. Meskipun ada R kecil dan R besar tuh karena dianggap double. Seperti itu. Nah, setelah tadi kita bicara tentang satu kurva, maka kita bicara dengan dua kurva. Dua kurva ini kita akan belajar tentang PR interval ya. Jadi ini PR interval dan ST segmen. PR interval itu pengungkarannya adalah awal gelombang P sampai awal gelombang QRS kompleks ya, yang ada di sini. Oke ya. Sedangkan waktu normalnya adalah dia itu 3 sampai 5 kotak kecil yang setara dengan 0,12 detik sampai 0,20 detik. Jadi gimana kalau misalnya dia itu lebih dari 5 kotak kecil? Nah, dia ada kecurigaan tentang AV block. Entah nanti derajat 1, entah derajat 2 tipe 1, derajat 2 tipe 2 sama total AV block. Nah, nanti kalau ada kesempatan di berikutnya saya akan bahas tentang itu. Kemudian di dua kurva ini ya kita akan bicara tentang ST segmen juga. Nah, jadi ST segmen itu ngukurnya dari akhir gelombang S sampai awal gelombang T dan sejajar dengan garis isoelektris. Jadi seperti ini ST segmen. Nah, ini teman-teman. Sini ST segmennya. Oke ya. Jadi normalnya berapa sih ST segmen itu? Normalnya adalah minus 0,5 sampai positif 2 dari kotak kecil. Jadi ke bawahnya itu 0,5 dari garis isoelektris ya. Nah, ke atasnya itu positif 2 kotak kecil seperti itu. Jika dia lebih dari 2 kotak kecil ST segmennya, maka dia disebut sebagai ST elevasi. Jika dia di bawah dari 0,5 kotak kecil, maka dia disebut ST depresi. Nanti untuk hal ini nanti ada pembahasan di slide berikutnya. Nah, ini dia. Jadi untuk melihat dia ST elevasi dan ST depresi, itu kita harus tahu tentang J point ya. Jadi J point itu adalah titik di mana awal gelombang QRS kompleks sama di awal ST segmen ya. Seperti itu. Jadi di situ, ini juga di sini J pointnya. Jadi kita melihatnya di situ. Jika ini garis, kita perlu lihat garis isoelektris juga. Ini garis isoelektris. Tadi kan saya bilang tentang dia minus
minus 0,5 kotak kecil di bawah sampai positif 2 kotak kecil ya. Ya kira-kira di sinilah. Jadi jika dia di atas ya rakus semua 2 kotak kecil kira-kira di sinilah. Saya kasih garis. Nah, jika J point berada di atas dari garis isoelektris, maka dia disebut ST elevasi yang menandakan ada infak di miokardium. Jika J point berada di bawah garis isoelektris, maka dia disebut sebagai ST depresi yang menandakan ada iskemik di otot jantung, seperti itu. Kemudian kita melihat perbandingan dua gelombang EKG ya, yang normal dan versi abnormal. Sebenarnya yang abnormal itu banyak jenis-jenisnya, cuma di slide ini saya hanya akan membahas tentang sinus aritmianya aja ya. Jadi kita lihat dari sinus ritem dan sinus aritmia. Oke ya, kalau kita perhatikan itu sinus ritem itu kita lihat tuh dia iramanya teratur tuh teratur kan. Tapi kalau sinus aritmia dia jarak R ke R itu nggak sama satu gelombang dengan gelombangnya lain. Contoh misalnya ini jaraknya lebar banget, kemudian ini jaraknya agak mendingan, terus ini jaraknya agak kecil, tuh nggak sama gitu. Jadi irama yang seperti sinus ritem itu dia iramanya reguler, dan untuk yang aritmia itu disebut irregular, seperti itu. Jadi jika kita menemukan irama yang reguler, cara menghitungnya adalah 300 dibagi kotak besar. Contoh misalnya, saya ambil contoh ini ada di sini ya, di sini sama di sini. Itu ada berapa kotak besar itu? Oh, ada 4. Berarti kita lihat 300 dibagi 4, artinya taksirannya dia adalah 75 kali per menit kan. Nah, dia masuk rentang normal tuh. Nah, atau biar lebih akurat kita ngambil kotak kecil. Jadi kotak kecil itu 1000, sini ada saya tandai, 1500 dibagi kotak kecil. Hasilnya lebih akurat biasanya kalau misalnya kita bisa ngitung 75 ya. Tapi kalau kita dengan kotak kecil itu bisa dapatnya 77, 78 seperti itu. Seperti itu. Terus gimana kalau kita ngitung irama yang tidak teratur tuh? Apakah bisa pakai rumus yang sama? Jadi nggak bisa. Jadi untuk menghitung irama yang nggak normal, nggak sama dari satu gelombang ke gelombang yang lain, itu kita butuh namanya kotak besar sebanyak 30 buah. Ini sekitar 26 ya. Jadi anggaplah ini 30 kotak besar ada di sini nih kira-kira. Dari sini sampai sini nih. Kita hitung berapa itu gelombang R-nya. 1 2 3 4 5 6. Taruhlah misalnya di sini ketemu 7 ya. Nah, jadi selama 30 kotak besar yang dia setara dengan 6 detik, kita kalikan 10. Karena 6 kali 10 kan 60 menit, 60 menit. 6 kali 10 kan 60 detik ya, 1 menit ya. Nah, maka tadi kan ketemu 7 tuh. 7 dikali 10 jadinya dia 70. Begitu. Kalau dia iramanya nggak teratur. Nah, konklusinya adalah kriteria EKG normal adalah iramanya harus teratur, teman-teman. Dia harus teratur satu gelombang satu dengan gelombang yang lain sama. Kemudian frekuensi jantungnya dari 60 sampai 100 kali per menit. Kemudian sinus adalah ketika satu gelombang P diikuti satu gelombang QRS kompleks dan satu gelombang T. Lalu jarak dari PR atau kita sebut PR interval itu sekitar 3 sampai 5 kotak kecil. Nah, kemudian gelombang QRS normal ya, itu hasilnya 1,5 sampai 3 kotak kecil. Dan
bentuk semua gelombang sama ini. Terkadang kita mungkin melihat ya, sebentar saya hapus dulu. Terkadang kita akan melihat ini P, kemudian QRS, kemudian T. Lalu kita lihat P lagi, kemudian QRS, kemudian T misalnya. Nah, di gelombang yang ketiga tiba-tiba gambaran EKG-nya gini. Seperti ada phase ya. Ada phase-nya. Jadi phase itu ventricle extrasystole. Nah, ini nggak bisa disebut namanya kriteria EKG normal karena memang betul di awalnya ini ada satu kerangkaian gelombang PQRST normal, kemudian yang kedua juga normal, tapi yang ketiga ini yang nggak normal ini, jadi kita nggak termasuk EKG normal seperti itu. Jadi penjelasan bentuk gelombang semua sama itu tiga-tiganya harus seperti ini. Harus seperti itu tiga-tiganya. Yang ketiga nanti harapannya juga gitu juga dan seterusnya. Jadi irama EKG yang tidak memiliki kriteria seperti di atas, jika tidak memiliki kriteria seperti ini, maka dia disebut aritmia atau disritmia. Ini seperti itu. Nah, kita masuk ke 12 lead ya. Identifikasi sandapan 12 lead setelah tadi kita identifikasi sandapan 1 lead ya. Jadi apa saja sih yang perlu dilakukan untuk membaca secara cepat 12 lead EKG? Jadi ada rumusnya. Rumus yang membuat kita memudahkan ya. Jadi ini namanya Rahi di sini ya, Rahi. Saya hapus dulu. Rahi. Jadi kita fokusnya di ritmenya, irama, kemudian di rate adalah frekuensi nadi, kemudian aksis adalah arah sumbu listrik, lalu hipertrofi peningkatan otot jantung, lalu iskemik berkurangnya aliran darah ke jantung itu sendiri, lalu infarktu nekrosis miokardium. Jadi untuk sebenarnya ini bukan komprehensif, tapi ini membaca secara cepat yang mendekati dengan pembacaan yang lebih akurat seperti itu. Nah, oke, ini adalah bentuk EKG 12 lead ya. Tapi seperti biasa kita pastikan dulu dia kalibrasinya betul. Itu ada di kotak hijau itu 10 mm per milivolt untuk tingginya, untuk voltasenya, dan speednya itu 25 milisecond 25 mm per second yang hijau itu. Jadi kita pastikan itu sudah benar dulu. Kemudian fokus awal adalah kita lihat lead 2 panjang. Dari lead 2 panjang ini kita bisa ngambil 2 parameter di sini. Dari lead 2 panjang pertama kita dapat ngambil di sini. R yang pertama adalah rhythm, R kedua adalah rate. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat berdasarkan lead 2 panjang nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi dari lead 2 panjang ini kita bisa melihat itu teratur apa enggak. Ya enggak sih? Khawatirnya kalau lead 2 yang pendek ini kita melihat teratur aja, dia hanya 3 gelombang, jadi sekilas teratur. Begitu kita dideteksi dengan lead 2 panjang, dia ada di ke 10 dia. Tiba-tiba mulai dia memanjang jarak R ke R-nya atau memendek. Jadi kita perlu sandapan lead 2 panjang untuk melihat benar-benar dia teratur apa enggak. Kemudian kita bisa mendeteksi juga menghitung saya tandai dulu, menghitung dari R ke R dari sini. Dalam kasus ini kan 4 kan ya. Jadi 300 dibagi 4 hasilnya 75. Seperti itu. Jadi ini 75 kali per menit detak jantungnya gitu. Jadi dengan lead 2 panjang ini kan kita juga bisa mengukur berapa frekuensi nadi jika ritmenya itu irregular kan, nggak teratur kan. Jadi seperti yang saya tadi rumuskan bahwa jika dalam 30 kotak besar itu misalnya di sini. Taruhlah dia di sini ya, teman-teman. 30 kotak besar dari sini ke sini misalnya. Kita hitung aja tuh 2 3 4 5 6 7 misalnya. Misalnya ini misalnya satu rangkaian keseluruhan ini dia nggak sama ritmenya. Jaraknya kadang jauh, kadang dekat gitu loh. Jadi dari 7 itu dikalikan 10. Nah, 70. Kalau misalnya kita pakai lead 2 ini kan kita nggak kurang tuh untuk mendapatkan 6 detik. Ya kan?
dia nggak sampai 30 kotak besar, maka kita perlukan lead 2 panjang ini. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Kenapa sih lead 2 panjang itu begitu istimewa gitu loh. Memang lead 2 panjang ini sangat membantu kita, tapi dia tidak serta-merta istimewa banget gitu loh. Jadi karena lead 2 panjang ini ya, lead 2 kan di sini kan. Tapi perekamannya panjang daripada lead 2 yang pendek. Dia itu arah sandapannya itu searah dengan arah sistem konduksi jantung, di mana ada SA node di sini, kemudian ada AV node di sini, kemudian ada serabut Purkinje di sini. Jadi sandapannya tuh searah. Jadi kalau saya bilang yang tadi itu seperti ini, yang gambar ini ya. Terus yang gambar ini dia ke sini juga searah kan? Tuh, kita perhatikan gambar yang ketiga, dia serabut Purkinje ada di sini. Serabut Purkinje ini SA node ada di sini, ini AV node ada di sini, terus Purkinje juga ada di sini. Jadi dia arahnya begini, sama. Jadi lead 2 itu bisa melihat semua penampang jantung secara keseluruhan. Seperti itu. Seperti halnya kita berada di rooftop suatu gedung. Di rooftop suatu gedung itu kita bisa lihat rumah-rumah warga, kemudian kita bisa lihat cakrawala, kemudian kita bisa lihat laut, kemudian kita bisa lihat langit. Nah, seperti itulah lead 2 itu. Saya analogikan seperti itu. Jadi dengan seperti ini dan kita melihat lead 2 panjang, kita bisa mendapatkan ritme dan rate tuh. Sudah tuh 2 dari 6 sudah kita dapatkan di lead 2 panjang. Oke. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Kita ke aksis. Jadi aksis itu adalah sumbu listriknya jantung. Nah, sumbu listriknya jantung kita fokusnya di lead 1, itu yang saya kotakin di atas, sama lead AVF. Saya kotaki yang merah di bawah itu. Jadi kita lihat fokus pada gelombang R-nya. R-nya itu defleksinya positif apa negatif sih gitu loh. Jika dua-duanya positif, maka dia normal. Jadi arah sumbu jantungnya benar-benar begini nih, seret. Nah, ini kan positif tuh. Ini positif. Jadi dia arahnya ke sini, sama-sama positif. Nah, seperti yang gambar yang tadi ya. Jadi ada SA node, ada AV node, ada Purkinje, terus dia garisnya miring tuh. Sama kan ini sama ini kan sama kan? Nah, kenapa kok harus lead 1 dan lead AVF ya? Jadi kita perhatikan, masih ingat ya segitiga Eindhoven ya. Segitiga Eindhoven kan lead 1 mengukur beda potensial dari kanan ke kiri ya kan? Ya kan? Ini minus, ini positif. Ya. Kemudian di segitiga Eindhoven juga kita melihat ada namanya AVF. AVF tuh menilai dari jantung dari atas ke bawah kan? Kita melihatnya dari beda potensial antara jantung sendiri ke ekstremitas yang bawah. Ini positif. Nah, jadi ini positif. Ada titik koordinat yang ada di sini. Ada yang di sini. Nah, kita lihat kalau dia positif. Misalnya di kasus lead 1 nih, R-nya katakanlah 3 di sini. Kemudian di kasusnya AVF dia dapatnya positif 6 lah. 6 ada di sini. Kita tarik garis lurus tuh. Seret. Nah, berarti dia wilayahnya di sini. Sama artinya dengan di sini gitu. Nah, di sini dia posisinya normal. Nah, normalnya itu ternyata dikasih kelebihan di daerah sini. Nah, kelebihan di daerah sini teman-teman. Saya kasih warna yang beda. Nanti akan saya bahas kalau ada kesempatan waktu ya, karena saat ini kita fokus pada cara cepatnya aja. Nanti ada pembahasan tentang aksisnya gimana nanti di kesempatan berikutnya. Lah, ketika ada kalanya kita akan menemukan pasien-pasien dengan dia itu sandapan jantungnya, aksisnya itu dia negatif di sini di lead 1 dan negatif juga di AVF. Jadi seperti garis yang saya tadi katakan itu, katakan seperti ini, negatif ya. Dia nanti negatifnya biru. Katakanlah lead 1-nya dia negatifnya 4. Kemudian untuk AVF-nya dia negatifnya ada 5 lah. Nah, jadi nanti ketemunya di sini, ya kan? Ketemunya di sini. Tuh. Namanya itu kita sebut
ekstrim aksis deviasi yang warna kuning ini. Di situ teman-teman. Jadi kalau menemukan aksisnya itu positif di dua-duanya, sudah jelas dia normal aksis ya, normal aksis deviasi. Oke, kita langsung lanjut ke berikutnya. Nah, ini kita melihat hipertrofi ya. Jadi kita melihat hipertrofi itu kita fokusnya itu berada di gelombang R dan S pada lead V1, V2, V5, V6. Oke. Jadi V1, V2 itu untuk melihat dia ada hipertrofi di ventrikel kanan, sedangkan V5 dan V6 itu untuk melihat ada hipertrofi di ventrikel kiri, begitu. Secara normalnya kita melihat ini ya, saya tandai di V1 V2 ini tinggi gelombang R dibagi gelombang S itu kurang dari satu kotak kecil. Contoh misalnya ini V1 dapat berapa nih R nya nih, katakanlah 3 ya, katakanlah 3 dibagi S nya V1 berapa sih? Nah, S nya S1 katakanlah itu berapa, 14 ya, atau 12 lah, 12 jadi 3 dibagi 12 berapa? 1/4 kan. Nah 1/4 ini kurang dari 1, artinya dia normal. Kita pindah ke V5 dan V6 ya, rumusnya agak beda nih. Jadi dia gelombang R ditambah gelombang S. Contoh misalnya kita ambil, taruhlah di V6. Di V6 ini gelombang R nya berapa nih kira-kira tingginya? Ya sekitar berapa tuh, 10, 13 lah ya. Oke, 13 ditambah kemudian gelombang S nya taruhlah dia 0 ya, 0 apa 1, taruhlah ini yang saya cari ini, S nya di sini 1 lah misalnya. Nah itu 13 ditambah 1 sama dengan 14. Nah 14 ini belum masuk dalam kategorinya 27. Jadi normalnya adalah dikurang dari 27. 14 kan kurang dari 27, artinya dia normal. Terus gimana untuk menilai dia itu ada RVH, right ventricle hypertrophy atau left ventricle hypertrophy? Jadi untuk RVH dan LVH itu rumusnya ada 2 dan 3. Jadi ini bisa dipilih salah satu ya. Bisa dipilih salah satu. Oke ya, di sini. Untuk penjelasannya ada di slide berikutnya ya. Nah, contoh. Kita fokus pada rumusnya ini. Oke ya, sama rumusnya ini. Kita lihat tuh di mana? Dilihat di yang atas ya. LVH ya, ventricle kiri hipertrofi ya. Jadi gelombang R-nya di V5 itu 27, sedangkan gelombang S di V1 adalah 15. Jadi 27 tambah 15 adalah 42. Nah, 42 ini saya tandai dulu, 42 ini kan lebih dari 35. Ya enggak? Oke, sekarang untuk menilai RVH, right ventricle hypertrophy. Jadi rumus yang digunakan adalah ini. R di V1 dibagi S di V1 harus lebih dari 1. Gitu loh. Contoh misalnya, dia R-nya di V1 itu 11. Kemudian SV1 itu 3. Jadi 11 bagi 3 jadi 3,66, artinya dia lebih dari 1 mm. Jadi kita bisa ngangkat ini hiperventrikel kanan, hipertrofi ventrikel kanan. Seperti itu. Oke. Kita lanjut berikutnya. Kita lanjut ke I yang pertama. Jadi dari 6 parameter kan I-nya double tuh. Nah, ini yang pertama di parameter kelima. Jadi iskemi itu kita melihatnya fokusnya pada J point, ST segmen dan gelombang T. Jadi J point itu ada di lingkaran sini, teman-teman. Ini J point di sini. Ini gelombang T di sini. Kemudian ST segmen saya hapus dulu. ST segmen di sini. Nah, di situ.
Ini ST segmennya. Nah, fokusnya di situ. Gimana sih maksudnya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Jadi J point itu ya, kita perhatikan dulu. Kita kembali dulu. Kita harus melihat dari namanya garis isoelektris. Garis isoelektris itu seperti yang tadi itu kayak katakan. Nah, modelnya di sini nih. Ya tuh. Ya. Kita perhatikan di slide berikutnya. Jadi garis isoelektrisnya itu dia ada di sini, teman-teman. Salah kasih tanda. Oke. Di situ. Jika J point kurang dari lebih dalam daripada 0,5 kotak kecil, jadi J pointnya kan ada di sini. Tepat nggak? Kekecilan, kegedean tanganku di situ, ya kan? Jadi dia adalah namanya ST depresi. ST depresi itu. Nah, ST depresi itu jenis-jenisnya banyak. Ada yang bentuknya upsloping, ada bentuknya downsloping, ada bentuknya horizontal. Seperti itu. Oke. Kita jika iskemik itu parah, dia akan disertai dengan T inversi, T inverted. Jadi gelombang T-nya itu kebalik ini loh. Kebalik dia. Jadi defleksinya harus positif, tapi dia defleksinya negatif. Seperti itu. Kecuali di lead AVR loh ya. Ini kan kita bicara di semua lead kecuali lead AVR. Jadi dia ketika kebalik artinya ST depresi yang disertai dengan T inversi itu artinya iskemiknya benar-benar iskemik banget gitu loh. Dari gambar ini yang bawah tuh yang lead 2 panjang. Coba kita perhatikan di lead 2 panjang. Ya. Lead 2 panjang itu dia bentuk ST segmennya gimana sih? Oh, ternyata dia upsloping ya, tuh. Upsloping. Dan dia SJ pointnya berada di kisaran berapa tuh? 3 kotak kecil ya, -3 ya. Di sinilah. Di situ. Jadi ada ST depresi di situ. Jadi pasien dengan seperti ini kita curigai dia ada ST depresi, ada iskemik ya. Oke. Kita langsung lanjut ke infak. Infak ini adalah I yang kedua dari parameter 6 itu tadi. Jadi ini parameter terakhir untuk menilai EKG secara cepat. Jadi infak itu adalah adanya STEMI gitu loh. STEMI, jika tadi kita bicara tentang ST elevasi, maka sekarang kita bicara tentang jika tadi kita bicara tentang ST depresi, maka sekarang kita bicara tentang ST elevasi. Jadi sama seperti tadi, awalnya kita bikin namanya garis isoelektris. Nah, di situ. Jika jika J point kita lihat kan tadi fokusnya kan J point kan, J point lah di sinilah. Jika J pointnya di atas lebih dari 2 kotak kecil, maka dia ST segmennya berubah menjadi ST elevasi di sini. Tuh, ST elevasi di situ. Nah, seiring berjalannya waktu, ST elevasi ini lama-lama makin hilang jika tidak ditangani dengan baik. Jadi awalnya dia ada ST elevasi di sini, fase akut, nggak ditreatment dengan baik, berjam-jam, berhari-hari, ya kemudian berminggu-minggu, akhirnya ST elevasinya hilang. Cuma ya ST elevasinya di sini hilang, sini loh, ST elevasinya hilang. Tapi ST elevasi itu berubah menjadi kipatologis di sini. Sebentar, tandanya biar warnanya beda. Ada ST elevasi di sini, ada kipatologis di situ. Nah, kipatologis itu apa sih? Gelombang Ki yang lebarnya, saya tandai dulu. Nah, di sini tuh. Lebarnya lebih dari 0,04 detik dan tinggi yang saya maksud adalah kedalaman ya. Kedalaman ini lebih dari sama dengan sepertiga R. Nah, contoh pada kasus ini sebentar ya, saya tandai dulu ya. Ini R-nya, ini Q-nya. Oke ya. Q-nya berapa tuh? 1, 2, 2,5. 2,5 ya kan, kemudian tinggi R-nya 5 ya kan, artinya apa? Kedalaman gelombang Ki ini adalah sudah setengah kalinya gelombang R, dimana dia lebih dari sepertiga R, jadi sudah bisa disebut kipatologis. Ditambah lagi dia lebarnya itu lebih dari 0,4, jadi dia kan ada itu kipatologis lebih lebar sama dengan 0,4 itu 1 kotak kecil. Saya tandai di sini. Nah, saya kasih warna lain.
biar kelihatan beda. Semoga kelihatan jari saya kebesaran ini. Nah di situ, nah artinya dia sudah kipatologis. Nah, coba kita lihat lead 2 panjang ya, contoh di bawah ya. Jadi dia kita cari garis isoelektris dulu, seret. Nah, kita tentukan J poinnya. J poinnya adalah katakanlah di sini. Sorry kebesaran. Nah, di situ. Artinya dia lebih dari 2 kotak kecil kan. Nah, akhirnya ada perubahan ST segmen menjadi ST elevasi. ST elevasinya di sinilah. Seret. Seperti itu. Apakah dia sudah disertai kipatologis? Enggak, kinya masih nggak apa-apa nih. Dia kinya masih nggak apa-apa. Nanti sering berjalannya waktu, ST elevasi itu berubah menjadi kipatologis gitu. Nah, kita tadi kan bicara tentang ST depresi, kemudian kita bicara tentang ST elevasi. Jadi itu untuk melihat di mana aja sih ST depresi dan ST elevasi itu terjadi. Jadi untuk kasus ini, Li2 panjang itu membantu kita sementara jika ada ST elevasi atau ST depresi. Nah, untuk keakuratannya di mana sih sebenarnya infak atau iskemik itu terjadi? Nah, pada kasus ini saya langsung fokus ke infak ya, karena lokasinya sama aja sebenarnya. Jadi jika kita fokus ke yang warna kuning itu ya, untuk lebih sederhana aja. Jadi kan kita lihat di lead prekordial itu ada V1 sampai V6. Nah, mereka terbagi menjadi 3, V1, V2 itu di bagian septal atau septum. Kalau terjadi di bagian septal atau septum, dia pasti ada gangguan di koroner LAD. Koroner LAD itu mana sih? Ini dia. Nah, ini koroner LAD. Left anterior descending. Jadi dia ada namanya bukan penyempitan lagi, jadi benar-benar saluran darah ke situ mampet gitu loh. Akibatnya ya jantung koroner seperti itu. Kemudian jika kita menemukan ST elevasi di anterior di V3 atau V4 ini, itu menandakan ada di anterior. Nah, anterior juga ada sandapan gangguan oklusi di LAD, left anterior descending. Loh, apa bedanya sama yang tadi? Ini kan sama-sama LAD tuh. Yang septal juga menyerang LAD, yang anterior juga menyerang LAD. Lah nanti ada kaitannya dari LAD ini kan terbagi menjadi 3 secara sederhana. Jadi dia ada di proksimalnya, ada di midnya, ada di distalnya, kan seperti itu. Nah, untuk mendeteksi itu kita minta tolong bantuan sama tim cath lab. Angiografi sumbatan itu terjadi di proksimal kah, atau di mid kah, atau di distal dari LAD. Nanti dipasang ring jantung di situ. Seperti itu, jadi teman-teman. Lah, ini ST elevasi itu dinyatakan bermakna jika ditemukan 2 lead atau lebih di kelompok yang sama. Jadi kelompoknya kelompok yang sama itu maksudnya ini loh teman-teman. Jadi dia harus berkelompok untuk validasi data. Jika kita menemukan ST elevasi di V1 aja, tapi V2-nya nggak kenapa-napa, kita nggak bisa ngangkat dia ada infak di septum, nggak bisa. Jika kita menemukan ST elevasi di V5 dan V6, nah barulah kita bisa mengangkat dia ada infak di lateral atau dia ada arteri LCX yang tersumbat. LCX itu adalah circumflex ini. Nah, dia melingkar ke belakang dia. Makanya dia disebut circumflex. Jadi koroner yang memutar ke belakang jantung. Itu. Gitu. Misalnya contoh, kita kasusnya inferior nih ya. Kasusnya inferior misalnya. Ternyata kita menemukan ST elevasi di lead 2. Tapi kita nggak menemukan dia di lead 3 dan lead AVF, maka kita nggak bisa tuh ngangkat diagnosa ada gangguan di inferior atau PDA. PDA itu ini teman-teman. Nah, ada sumbatan di situ nggak bisa. Dia butuh teman gitu loh. Dia butuh teman. Jadi paling tidak dia harus ada ST elevasi di lead 2 dan 3 atau AVF-nya enggak apa-apa. Nah, ini baru bisa kita angkat tuh. Kita angkat menjadi ada infak di inferior seperti itu. Oke ya, kita lanjut berikutnya. Nah, ini kita contoh soal nih. Oke, kita pakai rahi.
Rahi itu gimana sih? Ayo kita ulangi lagi. Kita lihat di lead 2 panjang. Nah, lead 2 panjang ini reguler apa enggak sih, teman-teman? Oh, reguler. Oke, kemudian kita di lead 2 panjang juga kita melihat apa sih? Ternyata rate-nya itu dihitung dari gelombang R ke R. Ternyata kita mau akurat nih, kita pakai rumus 1500 dibagi jaraknya kotak kecil itu, ternyata ketemulah angka 15. Jadi 1500 dibagi 15 akhirnya 100. Berarti pasien ini heart rate-nya adalah 100 kali per menit. Kemudian kita aksisnya. Aksisnya kan kita lihat gelombang R di V1 dan gelombang R di lead AVF kan. Ternyata di lead 1 gelombang R-nya positif berapa tuh? Oh, 21 lah kira-kira. Kemudian di AVF itu ada gelombang kecil tuh. Itu katakanlah 1, positif 1 defleksinya. Jadi positif ketemu positif akhirnya dia normal aksis. Seperti itu. Oke, kemudian kita mau lihat hipertrofi nih, LVH sama RVH ada nggak sih? Coba kita lihat LVH ya. Kita lihat R, gelombang R di V5 dan S di V1. Ya, apakah lebih dari 35? Nah, setelah kita hitung, di R di V5 itu 9, gelombang S di V1 itu 14, ketika ditambah 23. Jadi dia nggak bisa masuk kategori LVH. Seperti itu. Meskipun nyaris ya. Jadi kalau kita melihat EKG secara kasat mata, ketika kita menemukan gelombang R yang panjang-panjang seperti itu dan S yang panjang-panjang itu, patut kita curiga ada hipertrofi di situ. Tapi kecurigaan itu harus dihitung apakah dia sudah masuk ranah dari LVH atau RVH. Sekarang kita pindah ke RVH ya, ke right ventricle hypertrophy. Kita akan melihat gelombang R di V1 dibagi gelombang S di V1 juga, apakah lebih dari 1 mm. Ternyata gelombang R di V1 itu 0. Kemudian gelombang S di V1 14. Artinya apa? 0 dibagi 14 0. Kurang dari 1. Jadi kita nggak bisa ngangkat RVH. Kita langsung lanjut ke iskemik ya. Iskemik ini kita lihat apakah ada ST depresi di lead 12 lead itu ada apa enggak? Oh, ternyata aku menemukan di lead 1. Nah, apakah kita bisa menganggap itu adalah iskemik? Belum. Nah, kita harus melihat temennya lead 1 itu apa. Tuh, ternyata memang betul di lead 1 ada ST depresi, tapi temennya itu AVL, V5 dan V6 tidak ST depresi. Artinya ST depresi itu tidak bermakna. Begitu. Jadi kita nggak bisa ngangkat itu. Tapi kalau kita lihat di lead 2 panjang tuh sebenarnya juga ada ST depresi loh Kak gitu. Iya memang betul, tapi kita perhatikan dulu untuk melihat bermakna apa enggak, dia harus ada temennya untuk sebagai validasi datanya. Jadi temennya lead 2 itu apa? 2, 3 AVF, karena dia akan melihat inferior kan. Nah, untuk lihat inferior maka kita lihat dulu. Oh, ternyata di lead 2 aja ya ST depresinya, sedangkan di lead 3 dan di lead AVF tidak ada ST depresi. Artinya untuk di inferior itu ST depresinya nggak bermakna. Nah, kita nggak bisa ngangkat ST depresi di sini. Kemudian kita lihat infak nih. Infak itu dilihat ya di mana? Oh Kak, aku menemukan infak di V1, V2, V3, V4, V5. Oke, kita perhatikan dulu. Ternyata dari kelima V itu prekordial itu V5 itu meragukan ya, karena V5 itu betul dia ST elevasi, tapi V6-nya temannya itu V5 dan V6 kan berteman tuh untuk kita melihat lateralnya kan. Nah, V6-nya nggak apa-apa, nggak ada ST elevasi. Berarti ST elevasinya yang bisa diangkat adalah V1 sampai V4 dong. Kita lihat. Oh iya, ST elevasinya ada di V1, V4, itu V1 sampai V4. Sedangkan V5 itu sebenarnya juga nggak bisa diangkat sebagai ST elevasi. Kenapa? Karena J point-nya itu masih berada di titik isoelektrik. Begitu. Sama dengan V6 meskipun di V5 ada perubahan ST segmen elevasi di situ. Begitu. Jadi gambaran secara keseluruhannya seperti ini. Tuh, di lingkaran yang biru. Jadi ada ST elevasi di V1, V2, V3 dan V4. V5 nya nggak bisa diangkat karena dia masih dalam rentang minus 0,5 sampai
positif 2 kotak kecil. Jadi masih di garis isoelektris ya. Masih di garis isoelektris nih teman-teman. Tuh. J pointnya masih di situ. Nah, apalagi V6 malah dia di garis isoelektris. Jadi interpretasinya adalah sinus ritem dengan normal aksis deviasi disertai STEMI di anterioseptal. Lah, kalau anterioseptal berarti ada oklusi dong di LAD. Iya, ada oklusi koroner di arteri LAD, left anterior descending. Tapi kita harus tahu onset gejalanya. Pasien ini nyeri dadanya berapa jam yang lalu gitu loh. Jika kurang dari 12 jam maka kita lakukan trombolitik gitu loh, pengobatan trombolitik. Jika lebih dari 12 jam kita lakukan primary PCI. Jadi kita minta tolong tim cath lab ini untuk membuka saluran yang buntu itu dengan ring jantung seperti itu. Jadi jika kita perhatikan gambaran ini kan kerusakannya masih kurang dari 12 jam. Sedangkan ini udah 12 jam, udah meluas nih kerusakannya nih, udah meluas ke sini. Mau nggak mau kita harus primary PCI. Jika rumah sakit itu tidak mempunyai fasilitas primary PCI trombolitik, jika rumah sakit itu nggak punya cath lab misalnya, maka untuk mengobati tata laksanaan yang tepat tuh dia harus dirujuk ke rumah sakit yang mempunyai cath lab untuk membuka serangan jantung itu. Jadi sumbatan-sumbatan yang ada di LAD itu dia harus buka itu pakai ring jantung. Nah, untuk sementara waktu dia harus menggunakan trombolitik itu tadi. Begitu teman-teman. Oke, terima kasih dari saya. Semoga hal ini bisa bermanfaat sedikit banyak. Harapannya saya bisa mengajak teman-teman untuk lebih baik interpretasi EKG-nya sehingga kita bisa bekerja sama dengan sejawat dokter makin baik lah, ini seperti itu. Dan paling tidak ilmu ini bisa berguna untuk keluarga kita yang kemungkinan ada kecurigaan serangan jantung, karena disadari apa enggak serangan jantung ini adalah penyakit nomor 1 yang membunuh di seluruh dunia. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.